Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aditya Sri Nugroho. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang C++. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar dasar-dasar C++, bagaimana coding sederhana dan juga setup C++ di perangkat lokal kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu tentang variabel. Lalu kita akan belajar tentang tipe data, lalu konstanta, array, input ataupun output pengguna, fungsi, scope variabel lokal dan global, dan juga saya akan mencontohkan suatu kode aplikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu variabel. Nah, variabel itu adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah selamanya selama program berjalan. Nah, yang harus kita ketahui teman-teman, variabel ini harus memiliki nama yang unik, yang dimana agar tidak sama dengan eh, nama file ataupun nama tipe data lainnya, sehingga variabel ini dapat kita gunakan sebagai tempat penyimpan data apapun yang ingin teman-teman simpan. Nah, variabel itu memiliki tipe data tertentu. Terus, variabel itu dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Lalu nilai itu dapat diubah selama program berjalan. Contohnya yaitu contoh deklarasi variabel. Integer age, integer itu variabel integer itu adalah variabel bilangan bulat, di mana nilainya ini 20. Lalu ini variabel double. Variabel double ini adalah bilangan desimal. Jika di Python itu float, namun jika di C++ itu adalah double. Lalu char ini yaitu variabel karakter, yaitu string. Jika di Python itu adalah string. Grade sama dengan menggunakan tanda kutip. Sedangkan double tadi menggunakan titik sebagai komanya, sedangkan integer itu bilangan bulat. Lalu ada bool, variabel boolean, true false, is student sama dengan true. Lalu penjelasannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, integer itu menyimpan bilangan bulat, double itu menyimpan nilai bilangan desimal, char itu menyimpan satu karakter, dan bool itu menyimpan nilai true atau false. Nah, lalu ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data itu menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Nah, ada beberapa tipe data dasar dalam C++. Tipe data yang pertama yang tadi ada int, itu ukurannya ada 4 byte, rentang nilainya itu dari min 2 miliar 2,147,483, bla 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 hingga 2,147,4 bla bla bla. Contohnya integer age sama dengan 20. Nah, lalu ada double, teman-teman. Double itu ukurannya ada 8 byte. Itu rentang nilainya kurang lebih 1,7 bla bla bla. Itu contohnya double height, misal variabel double dan variabel height, yaitu tinggi badan 170,5. Lalu ada float. Float ini adalah sama seperti double, tetapi memiliki 4 byte. Rentang nilainya kurang lebih 3, lalu contohnya float price itu sama dengan 99,9. Lalu char. Char ini terdiri dari 1 byte ya teman-teman. Itu rentang nilainya dari min 128 hingga 127. Contohnya yaitu char grade sama dengan A. Nah, lalu bool itu ada 1 byte. Lalu true atau false. Bool student sama dengan true, contohnya. Bool terdiri dari true dan false. Lalu ada string teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, string itu adalah variabel teks. Rentang contohnya yaitu string name sama dengan Alice menggunakan kutip 2, teman-teman. Sedangkan char tadi menggunakan kutip 1. Nah, contoh kodenya yaitu menggunakan include IOStream,
lalu kita menggunakan using namespace std yang kemarin telah saya jelaskan. Nanti kita akan ulas lebih dalam apa itu using namespace std. Nah, contoh kodenya itu ada int main buka kurung kurawal, lalu integer age 20, double height 170,5, cara grade sama dengan A, all is student sama dengan true, string name sama dengan Budi. Nah, cout huruf kurang dari name, kurang dari age, cout height, cout grade, cout student, dan jangan lupa return 0, teman-teman. Lalu ditutup dengan kurung. Nah, lanjut lagi, itu ada konstanta. Nah, konstanta itu adalah variabel yang nilainya itu tidak dapat diubah setelah kita deklarasikan. Konstanta biasanya digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Contohnya itu pi ataupun dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman. Cara membuat konstanta itu kita menggunakan kata kunci const sebelum kita memasukkan tipe data. Contohnya seperti ini. Const double p itu 3,14159. Const integer max size itu sama dengan 100. Const string app name itu sama dengan my application. Nah, setelah kita membuat const double p sama dengan 3,14159, itu nantinya nilai p di sini tidak dapat kita ubah lagi, teman-teman. Yang dimana nilainya tetap 3,14159 ini. Keuntungannya apa? Itu mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, lalu membuat kode kita lebih mudah dibaca dan dipahami, dan memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Contoh kodenya seperti ini, teman-teman. Include IOStream using namespace std, integer main, lalu konstanta, di sini konstanta double p sama dengan 3,14159, konstanta integer max age sama dengan 120. Nah, lalu penggunaan konstanta, misal double kita mencari radius sama dengan 5,0. Nah, double area itu sama dengan p dikali radius. Nah, lalu cout sama dengan area lingkaran dengan radius adalah area, yaitu di mana area adalah p dikali radius. Lalu nilai konstanta p itu sama dengan p. Nah, p sama dengan 3,14. Return 0, tutup kurawal. Nah, lanjut lagi kita masuk ke array, teman-teman. Array itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array itu adalah elemennya memiliki indeks mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, bukan mulai dari 1 ya, teman-teman. Ukuran array itu dapat ditentukan saat kita mendeklarasikannya. Dapat menggunakan vektor untuk array yang dinamis atau ukuran yang dapat berubah. Nah, satu array statis, teman-teman. Kita mendeklarasi dan inisialisasinya. CPP integer number itu misal kita buat 5 array, 10, 20, 5 data dalam satu array. 10, 20, 30, 40, 50. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, atau integer number 5 deklarasi tanpa inisialisasi. Nah, jika kita ingin menambah elemen, itu kita menggunakan saja number 0 itu sama dengan 10, lalu numbers 1 sama dengan 20, itu menetapkan nilai ke indeks yang diberikan. Nah, jika kita ingin mengakses elemen, kita tinggal int value sama dengan number 0. Itu untuk mengakses elemen pertama. Nah, jika ingin menampilkan elemen ketiga, misal cout numbers, lalu array yang kedua yaitu 0, 1, 2, yang kedua adalah 30, teman-teman. Array yang ketiga ya, menampilkan elemen ketiga 1, 2, 3. Ini kode menampilkan array seperti ini. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus cout number index.
lalu kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, lalu ada vektor yang array dinamis, yaitu deklarasinya itu include menggunakan library vector ya teman-teman, vector string names. Nah, jika ingin nama elemen itu menggunakan names dot pushback ya teman-teman, alias itu untuk menambah di akhir, lalu names pushback Bob, names pushback Charlie. Nah, untuk mengakses elemennya itu menggunakan string first sama dengan names index 0 itu mengakses elemen pertama, lalu cout names index 1 itu untuk mengakses elemen kedua ya teman-teman. Untuk menampilkan vektor itu sama, for integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari name size itu berapa banyak, tutup kurung i plus plus cout itu lebih besar dari names index i. Nah, metode 2 itu bisa menggunakan range based loop, for auto don name titik 2 names cout itu sama dengan name, jangan lupa tutup awal. Contoh kode lengkapnya seperti ini teman-teman, menggunakan input iostream juga input vektor, lalu using namespace std. Integer main itu array, ini yang array statis tadi, integer numbers 3 kita 0 1 2, cout array elements ini untuk menampilkan arraynya teman-teman. Nah, cout nah ini vektor array dinamis itu ini kita deklarasikan dulu, ini untuk menambah elemen names pushback, lalu cout vector elements untuk mengakses dan menampilkan itu menggunakan for integer i sama dengan 0, cout n lalu return 0. Nah, lalu ada input dan output pengguna. Input dan output itu memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard kita dan layar. Nah, output cout itu contohnya itu output parameternya itu menggunakan cout ya teman-teman, cout hello world, cout nilai x bla bla bla. Lalu ada juga yang namanya input. Nah, lalu ada yang namanya input atau sein dan getLine. Nah, yang pertama sein itu adalah untuk input sederhana, biasanya digunakan untuk input tipe data dasar, yaitu integer, double, char, dan lain-lain. Nah, sein juga bisa digunakan untuk berhenti membaca pada spasi atau new line. Contoh, di integer age, cout sama dengan enter your age, sein itu sama dengan age. Age di sini nantinya merupakan input yang diberikan oleh pengguna melalui keyboard. Lalu ada yang namanya getLine teman-teman. GetLine itu untuk input string. Kita pelajari tadi string. Sebentar. String itu yang ini teman-teman, yang kutip buah. Nah, string getLine itu digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Contoh, cout enter your full name, getLine sama dengan cin, name. Nah, name di sini kita dapat mengisi nama lengkap kita menggunakan spasi. Nah, disclaimer penting teman-teman, ketika kita menggunakan sein diikuti getLine, kita perlu membersihkan buffer dengan sein.ignore. Contohnya seperti ini, integer age, string name, cout itu sama dengan enter your age, sein sama dengan age. Nah, sein.ignore kita buat buka tutup kurung titik koma, lalu ini untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Cout itu enter your full name, getLine sein, name. Contoh kode lengkapnya seperti ini teman-teman, input iostream, input string, dan using namespace std. Integer main, lalu buka tutup kurung, buka tutup kurung kurawal, integer age, string name, cout enter your age, sein sama dengan age, sein.ignore kita membersihkan buffernya, lalu kita input menggunakan getLine.
cout, enter your full name, get line, in, name. Outputnya nantinya adalah cout sama dengan /n, hello sama dengan name yang diberikan oleh pengguna, you are age years old. Jangan lupa return 0. Nah, lalu ada yang namanya fungsi. Fungsi itu adalah blok kode yang dapat kita panggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam 1. Modularitas kode, 2. Reusability, yang dimana tentunya fungsi dapat kita gunakan kembali berkali-kali, lalu memudahkan debugging dan maintenance. Fungsi sederhana yaitu tanpa parameter dan return. Variabel fungsi itu adalah void, teman-teman. Void greet, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, cout sama dengan hello world. int main greet memanggil fungsi, ini fungsi greet, dan namakan fungsinya fungsi greet, lalu return 0. Nah, nantinya dari kode ini, lalu itu adalah fungsi greet. Nah, kita tinggal menambahkan greet di sini. Nantinya output yang diberikan adalah hello world ya, teman-teman, sesuai dengan isi dari fungsi greet tersebut. Nah, lalu ada fungsi dengan parameter. Parameter itu memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Void greet string name, coutnya adalah hello, lalu input name, lalu sama dengan n. Integer main itu sama dengan greet, Alice itu parameternya di sini, lalu greet Bob, lalu return 0. Nah, nantinya output yang diberikan adalah hello Alice dan hello Bob. Lalu ada fungsi dengan return value, fungsi yang dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Contoh, integer add numbers itu integer a, integer b, return a plus b. Integer mainnya yaitu integer result, add numbers, misal integer a nya 5, integer b nya 7, cout sama dengan hasil penjumlahan, result, return 0. Tutup kurawal, teman-teman, seperti itu. Lalu fungsi dengan parameter dan return, ini adalah kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Itu menggunakan library include IOStream using namespace std, integer add numbers, integer a, integer b, return a plus b, lalu ini ada integer multiply, integer x, integer y, kurawal, return x kali y. Integer mainnya sama dengan x, integer x sama dengan 5, y sama dengan 7. Integer sum, add numbers, x, y, integer product sama dengan multiply x, y. Cout itu adalah hasil penjumlahan sama dengan sum, cout hasil perkalian sama dengan produk. Return 0, teman-teman, jangan lupa di return 0. Nah, jenis-jenis fungsi yang telah kita pelajari tadi. Jenisnya yang pertama itu fungsi sederhana. Fungsi sederhana parameternya tidak ada, returnnya tidak ada. Contohnya itu void greet yang tadi. Nah, lalu fungsi dengan parameter. Parameternya ada, yaitu di sini contohnya ada string name, returnnya tidak ada. Lalu fungsi dengan return, parameternya tidak ada, namun returnnya ada, yaitu integer get age. Nah, lalu fungsi yang lengkap, teman-teman, ada parameter dan ada return. Contohnya integer add, integer a, integer b. Nah, ini adalah parameter, ini adalah returnnya. Nah, lalu ada yang namanya scope variabel, lokal dan global. Nah, scope itu menentukan di mana variabel kita dapat diakses di dalam program. Yang pertama itu ada variabel lokal. Variabel lokal itu dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode dan hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Lalu
variabel lokal akan hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Lalu ada variabel global. Variabel global direlasikan di luar semua fungsi, lalu dapat diakses dari mana saja dalam program dan tetap ada selama program berjalan. Contohnya, include IOStream using namespace std, integer global value sama dengan 100, void show value buka tutup kurung awal integer local value sama dengan 50. Nah, ini adalah variabel lokalnya teman-teman di dalam fungsi show values. Cout sama dengan local value di dalam fungsi, cout sama dengan global value dari fungsinya teman-teman, yaitu show value ini. Lalu local value itu hanya dapat diakses sampai sini saja teman-teman. Nah, lalu ada yang integer main, integer local main. Ini variabel lokal di dalam mainnya teman-teman. Lalu di sini ada cout global value dari main, lalu cout local value dari main, lalu show value. Nah, di sini variabel lokal dalam main tidak dapat diakses karena hanya dapat diakses hanya sampai sini teman-teman, tidak sampai main di sini. Dan juga beberapa perbedaan variabel lokal dan global yang telah kita pelajari tadi, itu ada aspek deklarasi. Variabel lokal itu di dalam fungsi block dan variabel global itu di luar semua fungsi. Aksesnya itu hanya dalam fungsi atau blok yang variabel lokal. Dan variabel global itu di mana saja dalam program. Aspek lifetime itu variabel lokal itu selama fungsi berjalan dan variabel global itu selama program berjalan. Nah, ingat-ingat teman-teman, variabel lokal itu di dalam fungsi dan selama fungsi berjalan. Sedangkan variabel global itu di luar fungsi dan selama program berjalan. Penamaannya bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Variabel lokal untuk variabel global itu harus unik dalam program. Beberapa rekomendasinya teman-teman, itu variabel lokal digunakan untuk data sementara, sedangkan variabel global itu hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global ya teman. Catatan penting, hindari penggunaan variabel global yang berlebihan karena hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses. Oke teman-teman, lalu variabel lokal itu lebih aman dan lebih mudah didebug. Lalu gunakan variabel global itu hanya jika benar-benar diperlukan teman-teman. Oke, teman-teman lihat dengan baik. Sini saya telah memberikan satu contoh aplikasi yang akan kita buat menggunakan beberapa hal-hal yang telah kita pelajari tadi, seperti variabel, tipe data, fungsi, set in, set out, dan lain-lain tadi. Sini saya ada aplikasi konversi suhu. Ini program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Pertama, penjelasannya itu rumus Celsius ke Fahrenheit itu ada C dikali 9 per 5 ditambah 32. Sedangkan rumus Fahrenheit ke Celsius itu sama dengan C sama dengan F min 32 kali 5 per 9. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan ulang terkait ketujuh komponen penyusun di dalam dasar C++ ini, antara variabel, tipe data, konstanta, array, dan lain-lain di dalam suatu kodenya ya teman-teman, agar teman-teman dapat lebih paham. Oke, nah yang pertama itu ada variabel tipe data. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada menggunakan integer age, double, char, bool, dan string name. Nah, lalu ini menggunakan cout untuk print string yang telah dibuat. Akan saja teman-teman di sini. Sebentar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah name Budi, age 20, hey
170,5. Nih, cara grade A is student, yes, true. True di sini 1 ya teman-teman. Terus kita lanjut, coba yang variabel yang konstanta. Nah, ini yang konstanta teman-teman. Ini dia menggunakan konstanta double P 3,14159. Nah, coba kita run ya teman-teman. Nah, area lingkaran dengan radius 5, yang dimana kita mendeklarasikan 5 itu menjadi radius. Jadi dia adalah radius 5 adalah 78,539,5397. Nilai konstanta pi-nya itu 3,14159. Nah, lalu kita coba array vektor. Array vektor ini menggunakan library vektor. Lalu di sini ada numbers, di sini ada arraynya teman-teman. Dengan 3, 0, 1, 2. Cout array elements di sini untuk menampilkan elemen yang ada di array ya teman-teman. Di sini ada vektor dinamis dengan menggunakan names plus back itu untuk nambah elemen. Lalu untuk mengakses dan menampilkan menggunakan for. Coba kita run saja. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan menampilkan array elements, yaitu ada 10, 20, dan 30 sama teman-teman. Dan vektor elementsnya itu ada Alice, Bob, dan Charlie teman-teman. Seperti itu. Lalu ada kita ke input, in, dan getLine. Kita coba ya. Ini menggunakan include library include string, integer age, lalu string name. Ini dia menggunakan input menggunakan in, cout itu sama dengan enter your age, in itu age, nantinya kita akan memberikan nama kita. Lalu jangan lupa kita membersihkan buffer teman-teman. Lalu input menggunakan getLine, cout, enter your full name, kita memberikan nama kita. Lalu outputnya nanti hello, nama kita, you are, umur kita, years old. Kita coba run teman-teman. Nah, di enter your age kita dapat memberikan input. Saya itu 19, enter your full name, yes, we and enter. Hello Aditya student, you are 19 years old. Nah, seperti itu. Cout-nya akan tergantung dengan input yang kita berikan teman-teman. Coba kita ganti, misal kita ganti di sini age kita 27, terus nama kita Erling Haaland. Nah, halo Erling Haaland, you are 27 years old. Akan berbeda tergantung input yang kita berikan. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu ini ada fungsi, itu menggunakan library IOStream. Fungsi itu seperti ini teman-teman, menggunakan return ya, fungsi return tadi, fungsi dengan parameter return itu integer add numbers, itu return a plus b, integer multiply itu return x kali y. Lalu integer main-nya sama dengan kita deklarasikan x sama dengan 5, y sama dengan 7. Di sini integer sum sama dengan add numbers. Yang ini teman-teman. Nah, sum itu sama dengan numbers. Lalu product itu sama dengan multiply. Cout-nya nanti hasil penjumlahan itu dari sum ini, dari add numbers. Lalu hasil perkalian itu dari product ini, product, nah dari multiply dari sini. Lalu return 0, tutup kurang. Nah, seperti ini teman-teman. Karena tadi x-nya 5, y-nya 7,
hasil penjumlahan itu sama dengan 12, itu didapat dari A plus B, teman-teman. Sedangkan x kali y itu x sama dengan 5, y sama dengan 7, itu sama dengan return fungsi multiply ya teman-teman. Return x kali y itu sama dengan 35. 5 kali 7 itu hasilnya 35. Nah, itu fungsi ya teman-teman. Lalu ada scope variable. Nah, scope ini adalah local value dalam fungsi dan global value dari fungsi tadi. Di sini saya membuat global value-nya 100, teman-teman lihat, dan local main-nya sini saya buat 200. Coba kita run ya. Nah, bisa teman-teman lihat global value dari main itu 100, nih local value dari main itu 200. Nah, sedangkan local value dalam fungsi itu di sini saya buat 50, teman-teman. 50. Local value dalam main itu 200. Sedangkan global value baik dari fungsi maupun dari main itu nilainya tetap 100, karena global value itu seperti namanya dapat diakses secara global, sedangkan local value itu tergantung di mana kita mendeklarasikan local value-nya. Ini dari main, itu nilainya dari main nilainya 200, bisa kita lihat ini 200 dari local main ke local value dalam fungsi void itu nilainya 50. Seperti itu teman-teman. Lalu nah sini teman-teman bisa lihat ada using namespace std, di sini juga ada using namespace std, di sini juga ada using namespace std. Nah, apa sih using namespace std itu? Nah, namespace std itu, namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan nama, fungsi, variabel, atau kelas agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contohnya, contoh fitur std itu ada stdcout, stdstring, stdvector, dan stdn. Tanpa menggunakan namespace, nama-nama tersebut nantinya bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Contoh penggunaan using namespace std nih, cara paling umum. Ini kita kasih library-nya dulu, terus kita buat using namespace std. Integer main itu sama dengan cout sama dengan hello. Jika kita tidak menggunakan using namespace std, kita nantinya akan menulis seperti ini teman-teman. Nah, std.2 cout sama dengan hello sama dengan std.2n. Sedangkan yang kita menggunakan using namespace std ini, kita tidak perlu menulis std lagi. Itu memudahkan kita dalam menulis kode lebih singkat. Namun kekurangannya itu kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Nah, kelebihan kita tanpa menggunakan using namespace std, seperti yang saya jelaskan, tidak ada konflik nama teman-teman. Umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangannya, namun penulisannya lebih panjang. Nah, alias namespace. Alih-alih menulis std.2 terus menerus, kita bisa memberi alias. Contoh, include stream namespace ayo sama dengan std. Seperti ini teman-teman. Integer main. Nah, kan seharusnya tadi std.2 cout. Nah, kita memberi alias di sini namespace ayo sama dengan std, sehingga kita dapat mengganti kata std menjadi ayo. Titik 2 cout menggunakan alias namespace sama dengan ayo. Kelebihannya itu lebih singkat dari std.2, namun tetap aman teman-teman, tanpa ada konflik nama. Nah, kapan sebaiknya kita menggunakan mana metodenya using namespace std.cout itu langsung alias namespace. Nah, cocok untuk program kecil dan pembelajaran, sedangkan stdcout itu atau secara langsung itu cocok untuk proyek besar atau library
Sedangkan kita jika menggunakan alias namespace itu proyek sedang-sedang saja teman-teman. Kelebihannya, jika kita menggunakan username std itu singkat, namun jika kita menulis std dua cout itu aman, terkontrol. Lalu jika menggunakan alias itu singkat namun juga aman. Kurangannya teman-teman, jika menggunakan username namespace std itu potensi terjadinya konflik nama. Namun jika kita menulis std.2 cout itu lebih panjang, sedangkan jika menggunakan alias namespace itu membuat alias tambahan, jadi kita harus membuat kode alias tambahan baru. Nah, seperti itu teman-teman, apa itu namespace std. Jadi dapat kita gunakan namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Kita dapat bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan. Namun untuk kode profesional biasanya lebih disarankan menggunakan std.cout secara eksplisit yang seperti ini tanpa menggunakan using namespace std, atau kita menggunakan alias namespace seperti kita mengganti std dengan ayo untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba kode aplikasi yang telah saya buat ini. Maksudnya telah saya lampirkan ini. Nah, di sini adalah aplikasi latihan konversi suhu. Kita menggabungkan beberapa hal yang ada ini, yaitu ada include IOStream. Kita menggunakan using namespace di sini. Kita di sini ada menggunakan fungsi return Celsius ke Fahrenheit dan fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Di sini kita menggunakan min. Sini ada tipe data, global integer, cout. Sini ada cin teman-teman, deadline. Lalu di sini ada if else. Lalu di sini ada cin lagi. Lalu return 0. Coba kita run saja. Kita coba. Nah, konversi suhu pilihan, kita mau milih Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Saya mau pilih 1. Masukkan suhu dalam Celsius 100. Fahrenheit-nya itu 212, teman-teman. Dimana C di sini itu adalah input kita nanti itu masuk ke sini teman-teman, yang nantinya akan dikali 9/5 dan ditambah 32. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu coba kita run kembali sekali lagi. Nah, Celsius ke Fahrenheit, saya mau pilih Fahrenheit ke Celsius. Masukkan suhu dalam Fahrenheit, saya mau pilih 100 Fahrenheit. Itu berapa Celsius? 100 Fahrenheit itu bersama dengan 37,7778 Celsius. Dimana didapat dari nilai yang kita masukkan dikurang 32 dikali 5/9 teman-teman. Seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu kalkulator teman-teman. Kalkulator yang bisa kita lihat sini menggunakan using namespace std, menggunakan integer main, double char, ada cout, lalu cin juga. Lalu di sini switch operator. Di sini ada case break. Ini sama saja seperti if else ya teman-teman. If operator case plus hasilnya itu ini char A ditambah B, lalu case break kemungkinan lagi, lalu if else B itu tidak sama dengan 0, hasilnya sama dengan A dibagi B, lalu else itu error pembagian 0. Kita run saja. Kalkulator sederhana, kita masukkan angka pertama itu 23. Step operator misal kita mau dikurang angka kedua 12, hasilnya 11 teman-teman. Seperti itu, dimana kita di sini memberikan input 23, lalu input operator, input angka kedua, dan hasilnya nanti didapat dari perhitungan A dikurang B, karena tadi kita memilih pengurangannya teman-teman.
Jika kita coba sekali lagi, kita coba pembagian. Angka pertama 35, 35. Operatornya itu bagian angka kedua 12. Hasilnya 2,91667, dimana dapat masuk angka koma ya teman-teman, karena di sini kita menambahkan double dan juga char. Oke. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu video yang bisa saya sampaikan. Di sini kita telah belajar apa itu variabel, tipe data, konstanta, array, input dan output pengguna, fungsi, skop variabel, lokal dan global, serta contoh aplikasinya. Untuk itu teman-teman, sampai jumpa. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa.